cita-cita memiliki niat yang kuat dan konsisten, kita tentu harus memiliki ilmu manajemen. Manajemen itu apa sih? Pada dasarnya itu mengatur apa? Nah, kita tentukan sekarang. Di dalam manajemen itu ada fungsi. Ini ketahui ya nih, teman-teman. Ini manajemen itu bisa diterapkan di semua sektor ya, karena ini lebih general. Yang pertama, ini berhubungan dengan mimpi yang tadi, yaitu kita harus punya rencana. Nih, rencana ke depan kita mau apa nih? Contoh, ketika kita sekarang bikin konten ya, kita bikin konten kan tetap harus direncanakan dulu, bikin skrip dulu, terus bikin judulnya mau apa, itu kan direncanakan dulu. Setelah direncanakan, setelah di skrip, ditulis mau apa gitu, mau konten apapun itu ya, dan masuk konten komedi, konten edukasi dan lain-lain, itu kan ditulis dulu tuh. Nah, itu di planning dulu atau direncanakan dulu. Ada yang namanya perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendeknya, contoh sebulan ke depan saya melakukan apa, atau jangka pendeknya banget, ini hari ini saya akan melakukan apa nih, saya akan membuat konten apa nih kalau memang di bidang konten gitu. Terus jangka menengahnya apa, ini 6 bulan ke depan saya mau apa, terus 1 tahun ke depan saya mau apa. Itu teman-teman harus direncanakan. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Kang Yosef Sepuro, tapi nanti saya akan jelaskan dulu ya. Ini jelasan dulu ini, nanti ada sesi pertanyaan. Planning, jadi rencanakan dulu. Mau bisnis apa nih? Contoh, ketika di daerah, oh saya mau bisnis perikanan. Rencanakan dulu. Tempatnya mau biovlog, contoh, atau mau air deras. Kalau perikanan, mau peternakan domba, itu juga boleh. Mau domba apa nih? Apakah Mbe Bampres gitu? Atau domba yang terkenal di Garut gitu, Cibulu gitu? Boleh. Atau peternakan sapi, itu juga boleh. Atau saya mau bisnis retail aja, bisnis punya modal besar gitu, datanya buka grosir gitu yang besar, itu juga boleh. Itu tetap harus direncanakan, itu di planning dulu. Tapi ingat, jangan jago planning ya atau merencanakan tapi tidak dieksekusi, itu kan sayang banget. Sayang, tidak akan jadi kalau gitu ya. Yang pertama itu harus direncanakan dulu. Yang kedua, organisasikan atau gabungkan nih. Jadi ketika kita sudah memplanning A, B, C, D, nanti diarahkan kemana nih? Diorganisasikan. Siapa nih yang kerjanya? Apakah memang kita sebagai pedagang segala kesorangan gitu? Masak sendiri, jualan sendiri, cuci sendiri dan sebagainya? Ya nggak apa-apa. Kalau mulai dulu juga saya sendiri, serba sendiri. Karena lagi proses begitu. Gak masalah. Ditentukan dulu, di segmen dulu nih, segmen pasarnya kemana nih, kan gitu ya. Segmen pasar kita, sasaran pasar kita siapa nih? Di dalam konten pun sama. Kita akan menentukan segmentasi audiens kita siapa. Itu perlu ya, sangat perlu. Ketika kita audiens kita ibu-ibu, ya kita mengarah ke ibu-ibu gitu ya. Atau bapak-bapak, atau semua gender gitu, atau semua kalangan, itu bisa. Seperti membuka usaha bakso gitu, ini semua kalangan, itu juga bisa. Artinya kita harus menentukan segmentasi pasarnya siapa nih. Itu disebut sasaran pasarnya siapa. Nah, yang paling penting setelah diorganisasikan, yang paling penting ini activating misalnya, atau action, lakukan. Ketika sudah direncanakan, ketika sudah diorganisasikan mulai dari segmen pasar dan lain sebagainya, nah baru lanjut kita eksekusi. Jangan banyak cerita, jangan banyak pertimbangan, jangan banyak gengsi, jangan banyak takut. Lakukan saja. Lakukan saja teman-teman. Jangan lihat kiri kanan, fokus aja tujuan kita. Yang penting saya jualan. Tapi, nah ada tapinya nih. Jangan ambisius. Ambisius itu merasa apa ya? Merasa wah ini pasti laku nih semuanya. Jangan seperti itu. Kalau seperti itu nanti teman-teman akan kecewa. Pasti akan kecewa. Kalau sudah kecewa, pasti akan balik kanan, pasti akan mundur. Pasti itu.
banyak teman-teman milenial atau banyak teman-teman Gen Z gitu, yang memang dia mau berbisnis, tapi ketika sudah berbisnis, karena mereka ambisius, harapannya besar, memang bagus, harapan besar gitu, harus memiliki cita-cita, mimpi dan sebagainya. Tapi akhirnya mereka mundur di tengah jalan. Ini banyak teman-teman yang tidak sukses karena tidak konsisten, karena dia lebih melihat kiri dan kanan, tidak fokus di cita-cita kita. Akhirnya apa? Akhirnya tidak punya apa-apa. Dan akhirnya begitu saja gitu, terbengkalai. Sayang kan? Ketika kita sudah memiliki planning atau perencanaan, terus diorganisasikan, terus sudah dieksekusi. Ketika sudah dieksekusi bisnis itu, lantas kenapa bisnis saya ini tidak berkembang? Nah, masuk ke controlling atau evaluasi. Kenapa nih? Masalahnya di mana nih? Nah, kan gitu. Masalahnya di mana nih? Evaluasi sama kita. Apakah produk kita yang tidak berkualitas? Atau platform kita yang kurang maksimal? Atau kita bisnisnya malas-malesan? Hanya apa ya, konyol gitu. Hanya sekedar ini mah ramean we, nggak bisa gitu ya. Bisnis itu harus diseriuskan. Contoh, salah satu contoh kita ngambil yang simpel aja ya, kita jualan gorengan. Saya kemarin ketemu di Kabupaten Bandung, ketemu dengan seorang yang berjualan gorengan, tapi gorengannya ini gorengan pisang tanduk. Dia roda besar, wah, pokoknya kelihatannya dari visualnya itu menarik sekali. Jualan per packnya itu di angka 10.000. Ini kencangnya luar biasa teman-teman. Malahan banyak yang ngantri tuh. Ini jualan pisang goreng. Ada beberapa varian. Saya analisis tuh. Padahal bukan di tempat yang rame, di kampung. Di kampung, berarti pinggir jalan gitu. Tapi visualnya menarik. Rodanya besar, terus stoknya juga banyak di pinggir-pinggir itu, sehingga orang teh melihat, wah, ini namanya nih, terus langsung dipasang di situ harga gitu. Ini juga salah satu strategi bisnis, kita mencantumkan harga di situ, sehingga ketika konsumen melihat dia punya patokan, oh ini harganya 10.000. Nah, waktu itu pun harganya 10.000 satu pack gitu, cuma berapa pisang gitu. Ada beberapa rasa, ada rasa keju, ada rasa coklat, ada rasa madu dan sebagainya. Ini yang beli ngantri banget, ngantri teman-teman. Omsetnya mungkin per hari dia jutaan, omsetnya jutaan. Ambil aja kalau dari kuliner itu kan biasanya di angka besar ya, kalau kuliner di angka 20-30%. Kalau omset sehari 1 juta aja, ambil 30%, itu sudah 300.000 per hari. Kali 30 hari udah 9 juta. Itulah bisnis. Kita waktu bebas, apalagi kita bisnisnya sudah autopilot, artinya kita sudah jadi direktur. Mereka sudah, walaupun kita diam di rumah, usaha jalan, nah itu autopilot. Tapi untuk mengejar itu kan bukan hal yang mudah. Itu perlu perjuangan, perlu pengorbanan, perlu banyak perlunya gitu ya, sehingga kita bisa tercapai sampai titik ini. Itulah manajemen bisnis atau fungsi manajemen yang memang teman-teman harus praktekkan yang akan mulai bisnis. Yang tadi sudah dibahas dari mana ya, mulai bisnisnya dari mana, mulai dari kita punya mimpi, terus niat yang kuat, konsisten, dan tentunya kita sempurnakan dengan fungsi manajemen, yaitu mulai dari perencanaan, pengorganisasian, terus di action atau lakukan rencana itu, baru kita evaluasi. Masalahnya di mana nih kalau kita jualan tidak kencang atau kurang laku gitu, kita harus evaluasi. Teman-teman semuanya, dari paparan semua itu, khususnya untuk sekarang, Kang, ini mulai bisnisnya dari mana kan? Yang tadi sudah dibahas. Intinya, teman-teman jangan takut untuk berbisnis, tapi sesuaikan dengan kemampuan teman-teman, inspirasi semua. Saya sukanya di bisnis A, ya jalani. Saya sukanya di bisnis B, jalani juga. Saya sukanya di bisnis C, jalani. Jangan melihat orang lain, teman-teman, karena
rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ini rahasia juga nih. Ini rahasia. Memang rahasianya saya nggak keluarkan di live semua ini, tapi ini secara garis besar. Tapi rahasia-rahasia bisnis yang lebih menonjolnya gitu, baik rahasia spiritual maupun rahasia ikhtiar, nanti akan dibubuhkan di konten di akun kedua, khususnya di akun kedua yang tadi ya, itu yang Rijani Dapila. Insya Allah di situ akan dipaparkan rahasia saya sepanjang perjalanan 10 tahun bisnis. Apa aja rahasia-rahasia yang lebih mendalam, insya Allah nanti akan dipaparkan di situ. Nah teman-teman semuanya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Tapi saya berjanji tadi akan ada sesi tanya jawab. Akan ada sesi tanya jawab. Bila teman-teman ada yang mau bertanya, apapun itu sekitar bisnis yang memang insya Allah saya bisa jawab, mudah-mudahan bisa jawab, ayo kita bertanya. Ayo kita bertanya. Ayo mulai bertanya. Tadi ada pertanyaan dari Kang Yosep tadi ya. Nah, mana Kang Yosep? Saya scroll ke bawah. Kang katanya, untuk sekarang peluang bisnis apa yang menjanjikan gitu, istilahnya kan gitu. Peluang bisnis apa yang memang rame gitu untuk hari ini atau menghadapi nanti 2024. Nah, bisnis apa sekarang yang peluangnya bagus? Sebenarnya bisnis apapun peluangnya bagus ya, tergantung lokasi teman-teman di mana. Terutama ketika teman-teman melihat di daerahnya ada potensi bisnis yang memang perlu dikembangkan, kembangkan. Tapi salah satu contoh, Kang, saya ingin bisnis, tapi tidak punya modal. Ini pasti banyak pertanyaan seperti itu ya. Tidak punya modal. Teman-teman, sekarang nggak perlu pakai modal. Bisnis mudah dan praktis gitu. Cukup teman-teman ada kuota internet, ada bisnis affiliate. Ini enak sekali ya, yang digencarkan waktu oleh salah satu platform Shopee lah kita sebutkan. Di situ ada bisnis affiliate. Teman-teman bebas milih produk apapun, tinggal buka akunnya, akun affiliate, lalu teman-teman ngonten di situ sambil jualan, konten jualan, nanti masukkan linknya di situ. Itu kan ketika ada orang yang beli masuk ke link kita, itu ada biasanya 10% atau 5% dari penjualan untuk fee ya, fee maklar lah katakan, fee moderator ya, bukan moderator, untuk fee kita lah istilahnya. Jadi ada 5%. Itu tanpa modal teman-teman. Biasanya kan teman-teman pasti maksakanlah untuk paket internet, untuk Facebookan gitu biasanya, untuk TikTokan atau untuk belanja di Shopee atau Tokopedia atau di Lazada. Lebih baik buka affiliate aja Shopee sambil ngonten atau beli keperluan rumah tangga, contoh yang dibeli dikontenkan gitu ya. Nanti akan hasil masuk ya, sambil sambil bermain, sambil senang-senang, itu kan hasilnya insya Allah. Banyak afiliator yang memang sudah sukses, malahan udah puluhan sampai ratusan juta rupiah mereka per bulannya dari affiliate. Dia tidak mempacking, dia tidak mengirim barang, cukup dia hanya posting, bikin konten produk A contoh, dikontenkan, itu luar biasa meledaknya untuk memanfaatkan platform kan. Tapi saya punya modal nih, ingin bisnis apa nih? Sesuaikan dengan modal teman-teman. Bisnis apa aja gitu. Bebas teman-teman. Kalau mau bisnis sekarang di musim hujan gini, bisnis bajigur contoh, itu bisa, peluangnya bagus. Ada juga teman kemarin informasi di sekitar saya juga di sini, ada yang bisnis bandros. Wah ini keren sekali ya, bandros sama cikopi gitu. Waduh enak banget gitu. Itu peluang juga ya, bandros. Atau gorengan, ini gorengan tidak ada waktu ya. Bisnis gorengan ini
apalagi mendekati bulan puasa, waduh luar biasa, lakunya luar biasa. Malahan mah di salah satu tempat ada komunitas pedagang gorengan, tempatnya di Sumedang, itu teman-teman wah luar biasa, keren-keren, dan mereka sudah pada sukses semua. Oke, selanjutnya bisa apa lagi Kang? Kan gitu ya, selain gorengan dan lain-lain. Nah ini ada yang bilang nih, dari Pak Kenjeng Heji, bisa investasi tidak? Nah teman-teman semuanya, hati-hati ya. Kemarin sempat ada yang rame di Garut ya, investasi, diiming-iming investasi. Ini hati-hati. Memang tidak ada orang yang ketika mereka investasi hubungannya besar, 10%, 20%, 30% sampai 50%. Ini hati-hati teman, karena bisnis itu tidak ada yang mudah. Logikanya gini, ketika kita bisnis sektor apa itu, contohnya sektor skincare yang gitu-gitu ya, biasa kan keuntungan di angka 10% sampai 20%, itu kotor. Ini ngasih ke investornya 20%, 30%, dari mana kan? Ini nggak mungkin gitu. Makanya kita harus selektif dalam investasi. Lebih baik untuk teman-teman semuanya, kalau modalnya masih terbatas, investasilah untuk diri sendiri dari leher ke atas. Artinya kita berinvestasi untuk menambah ilmu, menambah wawasan, menambah skill, soft skill, untuk meningkatkan atau upgrade diri, untuk meningkatkan meningkatkan skill kita di masa yang akan datang. Bisnisnya apa kan itu? Banyak bisnis yang memang harus teman-teman lakukan gitu. Investasi aja yang aman ya gitu. Untuk sekarang ini di saya belum buka investasi karena masih perlu perbaikan gitu ya. Masih perlu perbaikan. Mantap, saya selalu oke, thank you sama-sama. Cara cari barang atau supplier bagaimana? Kebetulan bisa sedikit digital marketing. Mantap. Ini teman-teman yang saya lakukan dari Kang di Darussalam. Bagaimana cara supplier, dan kebetulan bisa sedikit digital marketing. Oke. Ini bisnisnya mau affiliate berarti ya, ke affiliate. Biasanya banyak yang terpercaya, terutama di platform Lazada atau Shopee. Kita bisa kontak mereka di situ, kita bisa mengajak kerjasama langsung. Memang kalau awal itu kita perlu modal dulu, tapi kan kalau untuk affiliate itu kita bisa pilih-pilih aja nih yang memang tokonya sudah besar, omsetnya juga sudah besar. Nah kita pilih itu, Kang Neki, pilihlah istilah supplier itu. Tapi kalau lebih enak, kalau saya kan lebih ke offline gitu ya, belum online. Saya lebih langsung datang gitu door to door ke distributor untuk mengajak kerjasama. Dengan memang awalnya kita perlu modal dulu untuk membeli barang gitu ya. Nah setelah udah saling percaya kita tanpa modal, kirim barang kita terima, kita bayar, kirim barang kita terima, kita bayar, itu lebih enak. Kita cari aja di platform Shopee yang memang terpercaya gitu ya. Memang sih kalau online saya cari suppliernya jarang gitu, paling saya scroll aja cari di online gitu, lalu didatangi itu langsung ke lokasi, sehingga kita tahu ini tempatnya, ini lokasinya, cara jualnya seperti ini, sehingga kita bisa menduplikasi gitu, atau bisa langsung ngambil barangnya dari situ, atau nanti bisa sharing aja, nanti langsung kontak saya aja. Contoh, Kang Diki nih mau bisnis apa? Nanti saya akan salurkan. Mudah-mudahan ada networking ya, ada teman-teman juga yang memang bisnis di bidang itu. Kebetulan saya juga kan bergabung di di Kewirausahaan Pemudaan Kota Bandung, terus di teman-teman Wirausaha Muda Jawa Barat juga ada grupnya, jadi kita saling support di situ. Kalau ada supplier kita bisa dibantu begitu ya, insya Allah.
Dropshipping Kang, oh dropshipping ya. Memang sih dulu pernah saya ikutan dropshipping. Cuman waktu itu lupa lagi apa platformnya, platform namanya gitu ya. Ada teman-teman juga yang ikutan dropshipping juga. Tapi alangkah baiknya sih yang bisa dropshipping gitu. Tapi langsung ke lokasi dulu datangin gitu. Itu lebih enak, malahan kalau kita langsung ketemu gini dengan ownernya, pastinya kan mereka kan ngasih harga yang memang beda lah, lumayan kan, beda 1.000, 2.000. Itu kan kalau banyak kuantitasnya ya alhamdulillah gitu. Oke Kang Raden Aris, oke, salam sukses juga semuanya. Sami-sami Kang Diki, nanti kita kontakkan aja mau bisnis apa. Insya Allah mungkin nanti saya akan salurkan ke teman-teman yang memang Kang Diki mau bisnis apa nih. Nanti saya akan ketemukan gitu, langsung dengan distributor biar harganya murah meriah. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman semuanya? Silahkan ajukan. Oh, sudah mau jam 9 ya. Oke, 7 menit lagi kita akan berpisah dan kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya. Ini penutup dari saya, bahwa teman-teman jangan takut untuk berbisnis, jangan takut untuk memulai, karena pada dasarnya hidup itu ditentukan oleh kita. Tapi jangan terlalu menggantungkan hidup ini pada diri kita, karena kita sudah ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan semua urusan, serahkan semuanya. Malahan ada salah satu hadis yang artinya ketika Nabi Muhammad SAW bersabda gitu ya, ya Allah, hamba serahkan semua urusan hamba walaupun sekejap mata. Itu kelas Nabi Muhammad SAW yang luar biasa dari hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sebagai manusia yang manusia juga yang banyak kekurangan dan tidak ada jaminan. Oleh karena itu kita bertawakal kepada Allah Ta'ala. Kita punya rencana, kita sudah diorganisasikan, kita sudah dilakukan, sisanya tawakal atau berserah diri ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Saya bisa sampai titik ini bukan karena diri saya, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang memang rahasia. Makanya pernah ada salah satu buku apa, Menembus Langit itu kalau salah. Ya, itu buku itu keren, mantap. Karena kenapa? Kalau kita bisnis mengandalkan diri ini capek rasanya. Apalagi terlibat dunia itu capek banget rasanya. Tapi niatkan bisnis ini, niatkan untuk ibadah. Karena pada dasarnya khususnya untuk ayah-ayah dimanapun berada, bahwasannya ya kita mencari nafkah itu yang penting kita halal. Jangan sampai kita mencari nafkah jalan yang haram, karena pada dasarnya sudah ditentukan rezeki itu, sudah ditentukan berapapun nilainya, jatahnya berapa, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu pesan saya yang mau mulai berbisnis harus menghargai proses, karena bisnis itu tidak ada yang instan, harus perlu proses dan waktu. Jangan takut untuk memulai walaupun tanpa modal. Lakukan sekarang dan hilangkan rasa gengsi. Niatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipermudah jalannya. Adapun tips dan triknya akan disajikan di konten kedua. Di akun kedua yang Rejenda Villa. Insya Allah di situ nanti akan disajikan konten-konten tips dan triks bagaimana berbisnis yang cepat sukses gitu, atau yang mampu berproses sehingga kita bisa menjalankan dengan baik, bisa menjalankannya dengan rasa tenang dan tidak ambisius, artinya tidak tamak, karena banyak pebisnis yang tamak. Terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih sudah bergabung di akun yang pertama ini, di akun Rejenda Villa. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya, dan yang mau mulai bisnis mulai sekarang. Dan tentunya nanti pantau terus di akun kedua saya di Rejenda Villa, karena banyak rahasia yang akan
disajikan. Terima kasih, mohon maaf ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.